Halo teman-teman, perkenalkan namaku Zahira Vina Indraini, salah satu mahasiswi sosiologi dari Universitas Jenderal Sudirman yang saat ini sedang magang di PLN Icon Plus SBU Regional Jakarta dan Banten. Nah, di video kali ini aku bakal cerita dan memberikan informasi terkait media digital yang digunakan di perusahaan tersebut. Nah, mulai dari proses kerja, pencarian, penyebaran informasi, pengolahan, dan pemanfaatan sampai penyebaran informasi menggunakan media digital di PLN Icon Plus Jakban. Yuk kita bahas bareng-bareng. Oke, halo teman-teman. Akhirnya nih kita bertemu dengan narasumber kita, Pak Rama. Boleh Pak perkenalkan diri beserta nama jabatan di PLN Icon Plus. Hai. Nama saya Rama Hariuda. Jabatan saya di sini adalah manajer penjualan retail SBU Regional Jakarta Banten. Mau nanya-nanya nih Pak, kalau boleh tahu, menurut Bapak seberapa penting sih media digital dalam menunjang pekerjaan di PLN Icon Plus Jakban ini? Di zaman sekarang kayaknya untuk menjawab itu tidak penting salah. Jadi jawabnya penting, bahkan sangat penting untuk beberapa fungsi-fungsi pekerjaan. Dalam pekerjaan sehari-hari ini biasanya informasi atau data yang dibutuhkan tuh diperoleh dari mana aja sih Pak? Atau kayak dari email kah, Google Sheet atau media sosial lainnya? Nah, ini yang luar biasa di Icon Plus. Kami itu punya pilar-pilar teknologi yang mendukung pekerjaan. Jadi kami punya sistem itu untuk customer, untuk pelayanan pelanggan, untuk pelayanan pegawai, termasuk juga interaksi dengan vendor. Itu kami semua punya dalam platform sendiri-sendiri. Jadi tiap itu tuh beda platformnya ya Pak? Yes. Nah gimana sih Pak apakah perusahaan itu memiliki sistem digital khusus untuk pencarian data atau arsip kerja para pegawai di sini? Nah, lanjutin pertanyaan yang tadi, jawabannya dari semua sistem yang itu berdiri sendiri-sendiri, tapi kita juga menunjang apa yang namanya single source of truth. Jadi semua database-nya itu tersambung satu sama lain. Hanya saja peruntukannya berbeda. Yang buat pelayanan pelanggan untuk pelayanan pelanggan, untuk pelayanan pegawai untuk pelayanan pegawai, kalau untuk dengan mitra. Nah, kita juga punya sistem untuk operasi layanan jaringan kita. Nah, itu semua single source of truth. Tapi dari semua itu saling berhubungan Pak? Yes, semua database-nya jadi satu, dipartisi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Menarik banget nih teman-teman. Nah, gimana sih Pak menurut Pak Rama memastikan bahwa informasi digital yang diperoleh itu valid atau bisa dipercaya? Nah, single source of truth itu menjamin data-datanya asli, real, dan itu valid. Kalau ada kesalahan pun akan segera diperbaiki. Nah, itulah luar biasanya single source of truth yang dimiliki sama Icon Plus. Itu dibikinnya sama Icon Plus sendiri Pak? Oh iya, tentu. Kita kan juga software house. Kita selain mensolusikan digital untuk induk perusahaan PLN, kita juga membuat buat diri sendiri. Sistem sendiri gitu ya Pak? CRM itu CRM kita sendiri. E-Pro kita yang buat interaksi dengan vendor, kita bikin sendiri, termasuk untuk pelayanan kepada pegawai. Nah, setelah data atau informasi yang didapat nih, biasanya gimana nih Pak proses pengolahannya? Apa ada aplikasi khusus atau platform tertentu yang digunakan buat ngolah data tersebut gitu? Semua selesai di platform tersebut. Jadi kita punya 4 ya. Di ACRM untuk ACRM Plus itu ya, ada plusnya. ACRM Plus untuk pelayanan pelanggan. Terus kita punya Icon Apps. Icon Apps itu untuk pelayanan pegawai. Terus habis itu kita punya e-Pro untuk interaksi dengan pihak ketiga, namanya iPhone. Yang keempat, kita punya sistem database untuk jaringan, itu namanya NGOSS. Selain database, dia juga mampu memanage dan memonitor device-device yang aktif. Nah, dari situ semua report-report dihasilkan dari platform yang sama. Semua dashboard, semua report ada di situ. Jadi tidak diolah di luar lagi. Iya. Nah, biar datanya dijamin keasliannya dan kevalidannya.
Berarti kalau misalkan untuk pegawai itu ada aplikasi khusus yang tadi Bapak jelasin dari Icon Apps. Icon Apps, Oke. betul. Semua pekerjaan yang pegawai lakukan itu direkap di Icon Apps. Iya, mulai dari absen, pengajuan lembur, pengajuan perjalanan dinas, Cuti gitu. cuti segala macam ada di situ. Oke. Nah, seberapa besar sih Pak menurut Bapak peran kolaborasi digital misalnya lewat Microsoft Teams atau email atau Zoom meeting dalam proses pengolahan informasi saat ini? Nah, Icon Plus kan juga terdiri dari banyak kantor ya. Iya. Di Jakarta itu aja ada 3, SBU-nya 1, kantor pusatnya ada 2. Pun dengan SBU yang lain, kita punya 12 kantor. Nah, tentu saja untuk kolaborasi dibutuhkan platform digital benar. seperti Microsoft Teams. Nah, itu kita punya rutinan namanya cadence meeting. Checkpoint itu kita lakukan setiap pagi, siang, dan sore sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Itu berarti dilakukan kayak meeting online gitu Pak? Yes. Oke. Nah, setelah informasi diolah, hasilnya biasanya dimanfaatkan untuk apa nih Pak? Evaluasi kah, strategi, atau pelayanan pelanggan gitu? Di zaman sekarang, orang bilang kan data is the new oil. Bener. Maka data tersebut kita lakukan analitik. Manajemen sangat mendukung Icon resmi melakukan data analisa. Dari data analisa itu keluar strategi-strategi terbaru apa yang perlu dilakukan. Bagaimana mengukur persaingan, bagaimana mengukur ketimpangan ekonomi yang ada, bagaimana mengukur perkembangan klien-klien kita, itu semua pakai data analitik. Termasuk mencari tahu apakah ada sumber-sumber revenue dari platform yang disebutkan. Berarti misal dalam contoh kan tadi kan setiap pagi, siang, atau sore itu kan ada Zoom meeting. Nah itu berarti informasi-informasi yang didapatkan dari Zoom meeting itu tuh dijadiin evaluasi atau dijadiin note-note untuk tiap SBU gitu Pak? Iya betul, setiap pagi itu ada namanya checkpoint operasi. Di situ kita membahas ada berapa gangguan yang muncul. Kayak di retail ini ada gangguan berulang berapa kali itu dibahas, penyebabnya apa dan sebagainya, sehingga dianalisa untuk akhirnya keluar action yang harus dilakukan agar yang berulang itu tidak berulang lagi. Oh iya. Nah, apakah penggunaan media digital membantu efisiensi atau efektivitas kerja nih Pak di bidang Bapak? Kalau iya, menurut Bapak apa nih keuntungan terbesar dari pemanfaatan media digital dalam pekerjaan saat ini? Nah, contoh di tempat saya itu kan kita fokus pada penjualan. Fokus pada penjualan, selain kita offline atau face to face, kita juga melakukan media ads. Sesuai dengan yang kita miliki, ada media sosial kita sendiri, ada ads di platform lain dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu masih 50-50. Jadi yang offline dapatnya 50, online pun dapatnya 50. Jadi ini sangat berdampak bagi fungsi penjualan yang ada di Jakarta. Jadi nggak lebih besar dampak offline doang, tapi yang online juga berdampak lebih besar juga gitu ya Pak? Pada prakteknya semua channel kita pakai. Iya. Gitu ya. Kan kita nggak boleh meninggalkan semua, pindah ke online aja atau offline aja. Selama itu bisa dikolaborasikan, kita lakukan. Oke. Nah, bagaimana sih Pak cara perusahaan menyebarkan informasi kepada seluruh pegawai lewat email resmi kah, grup WhatsApp atau apa? Ada aplikasi khusus? Seperti saya bilang tadi, kita punya Icon Apps untuk pengumuman-pengumuman singkat, kayak reminder untuk pengisian KPI, reminder ini hari Rabu berpakaian apa, terus ada peristiwa apa, itu cukup di Icon Apps. Jadi begitu kita login untuk absen, semua udah ada gitu ya Pak, informasi-informasi. Untuk pengumuman yang lebih panjang, kita menggunakan email. Oke. Nah, apakah ada kebijakan tertentu Pak untuk menjaga keamanan atau kerahasiaan informasi di digital perusahaan Pak? Tentu, ingat waktu penerapan PDP yang kemarin, tahun lalu ya, itu kita melakukan awareness juga ke semua pegawai bahwa menjaga data pribadi itu penting. Iya benar. Karena kita juga mengelola data pribadinya pelanggan. Iya, pribadi orang lain gitu ya Pak. Nah itu menjadi kunci awareness itu agar dijaga semua data-data itu. Nah, itu dari situ kebijakannya pun ketat. Karena kita harus comply dengan apa yang diatur sama negara. Kan Benar. gitu. Karena itu bersifat pribadi ya Pak, rahasia orang gitu ya. Betul. Nah, menurut Bapak nih, tantangan apa sih Pak yang paling sering muncul dalam proses penyebaran informasi digital? Banyak. Di antaranya itu pasti ada multi interpretasi dari pesan yang kita sampaikan maupun dari gambar. Itu tantangannya memang harus ada
cek and recheck. Benar. Kayak saya melakukan rapat dewan redaksi dulu sebelum kita mempublish pengumuman atau apapun yang ada di sosial medianya Retail Jakbar. Jadi biar kalau misalnya ada informasi pun jangan ditelan mentah ya Pak, Yes, gitu. betul. Harus dianalisis lebih lanjut gitu. Nah, menurut Bapak nih Pak, bagaimana nih peran media digital dalam masa depan dunia kerja, khususnya di sektor energi dan telekomunikasi seperti Icon Plus? Nah, di era keterbukaan sekarang, semua transparansi informasi itu harus jelas. Ketika kita berani mewartakan sesuatu atau memberikan sesuatu, itu harus berdasar kepada data yang valid. Dan dari itu, media digital karena sangat penting bagi dunia kerja. Nah, jangan sampai pencapaian yang kita lakukan itu tidak tersampaikan. Pun dengan perkembangan yang ada, sehingga kita harus mampu membaca nih. Jangan malas baca gitu Pak. Yes, jadi bukan berarti hidupnya habis untuk sosial media saja tanpa membaca berita-berita penting yang kita butuhkan untuk masa depan kita sendiri. Oke. Nih terakhir nih Pak, ada nggak sih peran atau saran nih untuk mahasiswa atau generasi muda yang sedang belajar memanfaatkan media digital di dunia kerja? Ya, pada dasarnya kehidupan itu adalah siapa memanfaatkan siapa. Jadi jangan sampai kita dimanfaatkan sama media digital itu sendiri. Justru para mahasiswa generasi muda yang sedang belajar ini harus menjadi pemanfaat terbesar media digital yang ada. Caranya tentu saja dengan selalu memberikan konten-konten yang positif. Benar. Ya kan? Menangkal berita-berita hoax dan menyebarkan kebaikan-kebaikan yang ada, terutama dari hasil-hasil riset mahasiswa, Benar. hasil-hasil belajar. Nah, itu pentingnya di media digital. Jadi jangan sampai kita dimanfaatkan oleh media digital saja. Iya. Kita harus memanfaatkan. Wah benar. Wah menarik banget nih teman-teman obrolannya. Jadi dari wawancara tadi aku nih nggak cuma paham kalau pemanfaatan media digital tuh nggak cuma soal teknologi, tapi juga soal bagaimana kita mengelola, memfilter, dan menyebarkan informasi dengan tanggung jawab. Nah sebelumnya terima kasih ya Pak Rama untuk waktunya. Sampai jumpa teman-teman. Sukses ya.